3916. Yang Kai tidak tahu apa kegunaan mayat gagak emas, tetapi itu tidak mencegah Yang Kai untuk mengambilnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah piala yang dia panen setelah menghabiskan bulu pemusnahan, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya dengan sia-sia. Ketika dia membawa Jenderal Shichen untuk mencari kerabatnya, Mimeng hanya memberinya 3 bulu emas. Mengingat kekuatannya yang lemah, ketiga bulu emas ini sangat berharga dan bisa dikatakan sebagai 3 jimat penyelamat jiwa. Sebagai upaya terakhir, Yang Kai tidak mau menggunakannya di sini. Tetapi dalam menghadapi serangan gagak emas, jika dia tidak menggunakannya, dia akan mati. Tubuh bergoyang dan hukum spasial naik turun, yang membuat Yang Kai terkejut. Kekuatan yang sebelumnya memblokir dunia hilang dengan berlalunya gagak emas, memungkinkannya untuk dengan lancar mengaktifkan teknik rahasia teleportasi. Tidak ada cara untuk menentukan lokasi, mari kita jalankan dulu. Tindakan Yang Kai ini seperti menusuk sarang lebah. Banyak orang alam Open Heaven di aula melebarkan mata mereka, dan kemudian mereka terkejut dan marah. Mereka bersusah payah untuk bertarung dengan gagak emas dan membayar harga yang mahal. Bahkan banyak Open Heaven tingkat rendah telah jatuh, mereka akhirnya mengalahkan gagak emas, tetapi sekarang telah diambil oleh anak yang tidak dapat dijelaskan. Jika orang itu benar-benar kuat, itu tidak masalah. Faktanya orang itu tidak sekuat yang lain, dan dia tidak bisa menantang orang lain. Intinya adalah bahwa anak itu bahkan tidak berada di alam Open Heaven, jadi bagaimana dia punya nyali untuk mengambil makanan dari mulut singa. Hong Lao dan yang lainnya sangat marah. Meskipun semua orang telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini, dan masing-masing mendapat sepotong emas sejati matahari, tetapi mayat gagak emas dewasa ini mungkin lebih berharga daripada emas sejati matahari. Berani sekali, Hong Lao berteriak dengan marah, dan indera spiritualnya yang kuat mengalir seperti air pasang, dan segera mengunci posisi Yang Kai. Tubuh gemuknya sedikit bergetar, dan segera menghilang di tempat, mengejar. Zhang Qi dan Ji Tianxing juga tidak mengatakan sepatah kata pun, masing-masing melakukan teknik rahasia dan menghilang. Yuan Xiaoman menoleh untuk melihat Nyonya Lan. Kakak Lan, tidakkah kamu ingin mengejar? Tanpa menunggu Nyonya Lan menjawab, tubuhnya naik ke langit seperti panah dari tali, bergemuruh, dan langsung pergi menuju jalan keluar. Sekelompok Open Heaven tingkat rendah lainnya mengikuti dari dekat. Di aula utama, Nyonya Lan mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tampak aneh. Tentu saja dia tahu bahwa pemuda itu telah tinggal di penginapan pertama selama 4 bulan sebelumnya, dan dia dianggap sebagai tamu di penginapan pertama. Dia sepertinya dipanggil Yang Kai. Kemudian, dia entah bagaimana memasuki istana ilahi gagak emas dan bersembunyi di lorong. Pada saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, karena hanya ada seorang pria yang ingin mengambil kesempatan, dan ada harta rahasia yang bisa menyembunyikan sosoknya. Dengan penglihatan Open Heaven peringkat ke-6-nya, dia bisa melihatnya sekilas, tetapi dia tidak perlu peduli dengannya, karena penginapan pertama selalu damai dan kaya, dan tidak pernah berinisiatif untuk bermusuhan dengan orang lain. Siapa sangka, orang ini benar-benar mendapat kesempatan, dan kesempatan yang orang ini dapatkan adalah kesempatan yang besar. Mayat gagak emas itu jauh lebih berharga daripada emas sejati matahari kelas 7 yang dia peroleh. Sangat menarik untuk memikirkannya, dengan begitu banyak alam Open Heaven di sini, bagaimana mungkin dia, seorang kaisar senior belaka, memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Apakah dia tidak takut tangannya akan terbakar jika dia mengambil mayat gagak emas? Saya khawatir Anda akan mengambilnya dengan hidup Anda, tetapi ambillah. Nyonya Lan menghela nafas lega dan melihat ke atas. Yuan Xiaoman telah memecahkan lorong di atas kepalanya, yang mengarah ke dunia luar. Pada saat ini, Yang Kai membakar pantatnya, hukum ruang di seluruh tubuhnya naik turun, dan dia melarikan diri dengan liar, dikejar sekelompok besar Open Heaven Realm seperti ular panjang di belakangnya. Melihat postur marah mereka, sikap mereka seperti menganggap orang ini telah menggali kuburan leluhur mereka tanpa menyadarinya. Ini adalah pertama kalinya dia dikejar oleh alam Open Heaven, dan ada begitu banyak alam Open Heaven sekaligus. Hampir semua kekuatan di daerah sekitarnya hadir. Yang Kai memiliki pemahaman yang mendalam tentang kesulitan dan kekuatan Open Heaven tingkat menengah. Meskipun dia mengandalkan hukum ruang untuk melarikan diri terlebih dahulu, tetapi sebelum dia berlari terlalu jauh, dia merasa beberapa kekuatan menguncinya di kejauhan. Tak perlu dikatakan, yang menguncinya adalah Open Heaven kelas menengah itu. Setelah berteleportasi beberapa kali, meskipun jaraknya sedikit terbuka, masih tidak mungkin untuk lolos. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Hong Lao dan yang lainnya tampaknya telah memperhatikan hukum ruang angkasa Yang Kai, pengejarannya semakin sengit,
jarak antara satu sama lain dengan cepat menyempit. Kekuatan Yang Kai masih sedikit lebih buruk dalam hal kecepatan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang tingkat Open Heaven? Untungnya, Space Divine Ability memiliki keunggulan unik dalam melarikan diri. Jika bukan karena ini, Yang Kai sudah lama ditangkap. Di belakang kerumunan, Wei Ke dan Tao Rongfang dari Provinsi Great Moon juga memiliki ekspresi yang sangat aneh, berkomunikasi satu sama lain secara diam-diam melalui transmisi suara. Kakak senior, apakah itu Yang Kai? Apakah saya benar? Tao Rongfang tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat di aula utama sampai sekarang, dan dia tidak mengerti bagaimana Yang Kai muncul di sana. Wei Ke mengangguk pelan, ya, ini dia. Bagaimana dia? Aku tidak tahu, tapi dia dalam masalah besar kali ini. Wajah Wei Ke serius dan dia menghela nafas, bingung, karena ada cara untuk bersembunyi saja, mengapa dia harus mengungkapkan keberadaannya, dan, hei. Dalam hal ini, apalagi Yang Kai yang belum mencapai alam Open Heaven, bahkan jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak berani merebut tubuh Golden Crow. Jika dia mendapatkan kentang panas ini, bukankah dia cari mati? Nah sekarang, lusinan alam Open Heaven mengejar bersama, pemandangan yang spektakuler, bahkan jika anak itu mahir dalam hukum ruang angkasa, saya khawatir tidak ada cara untuk melarikan diri. Sayang sekali, anak itu tidak buruk, dan Asun bisa menemukan kita berkat pengawalannya sepanjang jalan. Tao Rongfang juga menghela nafas santai. Dia masih memiliki anugerah penyelamat hidup bagi kita. Kata Wei Ke. Tao Rongfang bingung, kapan dia menyelamatkan hidup kita? Ketika gagak emas dibangkitkan dari kematian, tidakkah kamu penasaran mengapa aku tiba-tiba menarikmu kembali? Anak inilah yang diam-diam mengirimiku transmisi suara, mengatakan bahwa Golden Crow mungkin masih hidup. Sekarang pikirkanlah, jika dia tidak mengingatkannya tepat waktu, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Memikirkan adegan pada waktu itu, Wei Ke tidak bisa menahan diri untuk berperang dingin. Api Golden Crow pecah dalam sekejap, dan setengah dari Open Heaven mati pada adegan itu. Jika dia dan Tao Rongfang tidak mundur, tidak menjamin bahwa mereka akan bertahan hidup. Dia ada di sana saat itu. Tao Rongfang terkejut. Wei Ke tertawa terbahak-bahak, saya tidak tahu bagaimana dia masuk atau bagaimana dia menyembunyikan sosoknya. Itu mungkin karena harta rahasia, tetapi pada saat itu, semua orang hanya memperhatikan emas sejati matahari. Bahkan Nyonya Lan dan yang lainnya terganggu oleh emas sejati matahari, tidak ada yang memperhatikan ketidaknormalan Golden Crow. Tao Rongfang sedikit takut dan berkata, jadi, kita benar-benar berhutang nyawa padanya, saudara, kita harus membayar kembali rahmat yang menyelamatkan jiwa. Dia dalam masalah sekarang, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton. Wei Ke berkata dengan sakit kepala, tentu saja saya tidak bisa mengabaikannya, tetapi tidak mudah untuk menangani masalah ini. Jangan membicarakan hal lain, saya harus menyusulnya dengan cepat, tetapi anak ini benar-benar dapat lari, aku benar-benar ingin mematahkan kakinya. Tao Rongfang terkekeh, tidak buruk jika dia bisa terus berlari seperti ini, setidaknya dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan dikejar, tetapi aku takut dia tidak berdaya. Keduanya berbicara dan mencoba yang terbaik untuk mengejar ke depan, tetapi jarak dari Open Heaven peringkat menengah semakin jauh, untungnya, penglihatan di langit berbintang ini bagus, dan mereka tidak takut kalah. Pada saat ini, teriakan marah bergema di seluruh alam semesta, dan itu bisa terdengar jelas bahkan dari jarak jauh. Anak laki-laki di depan, jika Anda ingin selamat, berhentilah, jika tidak, ketika orang tua itu mengejar Anda harus mengalami siksaan di seluruh dunia, sehingga Anda tidak dapat bertahan hidup, dan Anda tidak dapat mati. Jika tidak dipaksa, Oud Hong tidak akan mengancam Kaisar Agung Realem seperti ini, atau dia akan kehilangan wajahnya. Memang benar bahwa pemuda itu terlalu mampu berlari, dan pemuda ini lebih unggul darinya. Jika mereka lebih dekat satu sama lain, dia juga bisa mengganggu kekosongan di samping anak itu, sehingga dia tidak bisa berteleportasi, dan kemudian dia bisa dengan mudah mengejar lawan. Selama dia berbicara, kemarahannya terdengar. Yang Kai, yang melarikan diri mengabaikannya, itu adalah penyakit untuk berhenti saat ini. Sejujurnya, sekarang dia agak menyesal karena mengambil kentang panas ini. Dia benar-benar menonton kesenangan dan menontonnya untuk waktu yang lama. Dia melihat 8 emas asli matahari, tetapi dia tidak mendapatkannya. Dia sudah menggunakan bulu emas, berpikir dia tidak bisa melakukan bisnis yang merugi ini. Kemudian dia merampok tubuh Golden Crow segera setelah otaknya menjadi panas. Namun, perampokan telah dilakukan, dan tidak mungkin untuk mengembalikannya sekarang. Beberapa Open Heaven tingkat menengah mengejarnya, kepada siapa dia bisa memberikannya. Tidak peduli siapa yang berhasil, sisanya tidak akan membiarkan dirinya pergi. Melihat Yang Kai mengabaikannya,
Old Hong menjadi lebih marah dan berteriak keras, "Nak, kamu cari mati." Saat berbicara, tubuh montok itu tiba-tiba membengkak, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa dengan ketinggian beberapa puluh meter. Merasakan tekanan luar biasa datang, Yang Kai terkejut dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat tangan raksasa menutupi langit di belakangnya. Dan kemudian meraih tempat kosong pada jarak yang sangat jauh. Yang Kai menciutkan lehernya dan menahan keinginan untuk mengutuk di dalam hatinya, dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat. Namun, dia sudah terluka, dan setelah menggunakan teknik rahasia ini, Hong Lao tampaknya telah menghabiskan banyak energi, dia batuk dengan keras, dan kecepatan pengejarannya sangat berkurang. Yuan Xiaoman berlari melewatinya, menjatuhkan kalimat dan berkata, "Bisakah kamu berhenti ketika kamu sudah tua? Apa yang kamu lakukan dengan tangan terentang begitu lama?" Melihat sosoknya menghilang dari debu, Old Hong hampir tidak marah. "Adik laki-laki di depan, bisakah kamu menungguku? Kamu berlari terlalu cepat." Yuan Xiaoman berteriak saat terbang, suaranya manis dan berminyak, membuat Zhang Qi dan Ji Tianxing mengerutkan kening. "Adik laki-laki, jangan lari. Kemana kamu bisa pergi? Meskipun alam semesta ini besar, tidak ada tempat untukmu. Ketika mereka mengejarmu, kamu mungkin tidak berakhir dengan baik." Zhang Qi dan Ji Tianxing menoleh untuk melihatnya dan mencibir pada diri mereka sendiri, seolah-olah dia akan memiliki akhir yang baik jika dia menyusulnya. Dia menyusulnya. 3917. "Jika kamu tidak ingin aku lari, jangan kejar." Yang Kai berteriak sambil melarikan diri. Yuan Xiaoman berkata, "Jangan lari, kami tidak akan mengejar." Saat berbicara, dia mengedipkan mata pada Zhang Qi dan Ji Tianxing, keduanya mengerti dan mengangguk ringan. "Jangan mengejar, aku tidak akan lari." Yuan Xiaoman mencibir dengan lembut, "Adik laki-laki, kamu memanggang dan tidak makan dan minum, aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tapi aku khawatir kamu masih tidak tahu seberapa baik aku, dengan kekuatanmu, kamu tidak mungkin melarikan diri." Ji Tianxing berteriak dengan marah, "Nak, serahkan tubuh gagak emas, dan aku tidak akan membunuhmu." "Oke, aku akan memberikannya kepadamu." Yang Kai mengangguk dengan cepat, dan dengan ragu berkata, "Tapi kalian bertiga, kepada siapa aku akan memberikannya?" "Serahkan padaku." Tak disangka, mereka bertiga berteriak serempak, dan setelah berteriak, mereka saling memandang, mata mereka penuh permusuhan, dan mereka ingin saling menamparkan sampai mati. Mata Yuan Xiaoman berbalik dan berkata, "Adik laki-laki, berikan aku tubuh gagak emas, bagaimana kalau aku merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Jinghua Suyue? Dilihat dari kekuatanmu, sepertinya kamu baru saja tiba di luar alam semesta ini. Ada bahaya di mana-mana di luar alam semesta ini, memiliki pendukung berbeda dari tidak ada pendukung. Ketika Anda datang kepada saya akan membuat Anda aman. Bisakah Anda merekomendasikan saya untuk bergabung dengan Jinghua Suyue?" Yang Kai berkata dengan nada menghangatkan hati. Yuan Xiaoman tersenyum dan berkata, "Jangan lihat saya seperti ini, saya adalah tetua Jinghua Suyue, apa masalahnya dengan merekomendasikan seseorang? Dan saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa sebagian besar Jinghua Suyue saya adalah murid perempuan yang cantik. Saya bahkan bisa mencarikan yang cocok denganmu." Menggerutu, Zhang Qi dan Ji Tianxing memarahi Yuan Xiaoman dalam hati mereka karena tidak tahu malu, dia bahkan menggunakan trik semacam ini untuk mendapatkan mayat gagak emas. Namun, tidak mengherankan jika memikirkannya dengan cermat. Seberapa langka mayat gagak emas ini, jika anak itu bersedia menyerahkannya, upaya ini bukan apa-apa. "Apakah murid perempuan itu secantik kamu? Bagaimana jika aku menyukaimu?" Wajah Yuan Xiaoman menjadi dingin, dan dia diam-diam memarahi bocah bau itu karena tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, itu tergantung pada keahlianmu sendiri. Jika kamu bisa membuat gadis ini jatuh cinta, mengapa tidak membiarkan gadis ini mengikutimu? Apakah kamu tidak berbohong?" Yang Kai sangat gembira. Tentu saja tidak berbohong. Melihat sepasang anjing pria dan wanita ini masih mengatakan hal-hal itu sambil mengejar dan melarikan diri, Zhang Qi mencibir, "Anak muda, jika Anda percaya padanya, saya jamin Anda tidak akan dapat melihat matahari besok. Mengapa Anda tidak bergabung dengan saya? Saya benci bahwa tidak ada banyak murid perempuan yang cantik, tetapi raja ini dapat memberi Anda jaminan. Saya tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi saya bisa menjamin Anda dapat dipromosikan menjadi Open Heaven peringkat keempat." "Open Heaven kelas 4, seru Yang Kai. Zhang Qi berkata, "Dalam latihan seniman bela diri, semua hal adalah ilusi secara eksternal, hanya kekuatan mereka sendiri yang menjadi fondasi. Selama kekuatan ada di tangan Anda, wanita seperti apa yang Anda inginkan?" Apa yang dikatakan tuan ini masuk akal. Yang Kai tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya.
Yuan Xiaoman marah dan menoleh untuk menatap Zhang Qi, mengapa kamu menghancurkan panggungku? Zhang Qi mendengus dingin, tidak repot-repot memperhatikannya, dan terus bertahan, anak muda, beri aku tubuh gagak emas, dan aku bisa bersumpah dengan segel daoku sendiri atas apa yang baru saja aku katakan, aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Ini sedikit tulus, bersumpah demi segel daonya sendiri, dan tidak ada yang berani mengingkarinya. Sekali sumpah dilanggar, kemungkinan besar segel dao akan tertutup debu dan dao akan diblokir. Yuan Xiaoman sepertinya tidak menyangka Zhang Qi bisa melakukan ini, dan untuk beberapa saat dia lupa menanyainya. Suara yang kayak datang dari kejauhan, saya merasakan ketulusan tuan ini, dan itu benar-benar menghangatkan hati, tetapi bukankah kalian ada tiga, saya masih ingin mendengar kondisi apa yang bisa diberikan tuan lain. Qi Tianxing menyeringai, bagaimana kalau memberimu cara untuk hidup? Yang Kai berkata, kata-kata senior ini tidak tulus. Jangan pikirkan mayat gagak emas. Aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika aku kehilangannya. Yuan Xiaoman mengangguk cepat, jangan berikan padanya. Orang ini kejam, jika kamu menyerahkan tubuh gagak emas kepadanya, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Zhang Qi juga berkata, nak, itu saja yang saya katakan, penting bagaimana memilih dan membuat keputusan dengan cepat. Kalian pelan-pelan, biarkan aku memikirkannya. Aku sedang tidak bisa berpikir jika kalian mengejar terlalu dekat, jawab Yang Kai. Zhang Qi berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir Anda tidak menunjukkan ketulusan, jangan memainkan trik kekanak-kanakan seperti itu. Sekali lagi, jika Anda tidak menyerahkan tubuh gagak emas, tidak ada tempat bagi Anda meskipun alam semesta ini luas. Yuan Xiaoman mendengus dingin, keras kepala. Ketika beberapa orang berbicara, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun, dan mereka terus menutup jarak dengan Yang Kai, tetapi anak itu benar-benar dibenci. Setiap kali dia mencapai jarak batas, sosoknya akan berkedip, hukum ruang angkasa naik turun, dan dia berteleportasi tiba-tiba di sepanjang jalan, membuat mereka merasa terganggu. Mereka benar-benar tidak tahu, kapan 3000 dunia memiliki kaisar senior realm yang dapat berjalan begitu cepat, dan membiarkan sekelompok Open Heaven realm mengikuti mereka untuk memakan abu. Sehari kemudian, Pak Tua Hong juga menyusul, dan dari kejauhan dia bisa merasakan aura Nyonya Lan yang mendekat dengan cepat. Nyonya Lan menderita kerusakan paling parah ketika dia bertarung melawan gagak emas, jadi dia adalah yang terakhir pergi, tetapi dia tidak tahan dengan kekuatan orang lain, jadi meskipun dia banyak jatuh di awal, dia perlahan menyusul. Setengah hari kemudian, 5 alam Open Heaven berkumpul lagi, berbaris berdampingan di langit berbintang. Nyonya Lan tampak aneh dan memandang mereka berempat, anak itu bisa berlari seperti itu. Gigi Yuan Xiaoman gatal karena kebencian, aku tidak tahu di mana pria itu melompat. Ketika bibiku menangkapnya, dia akan dijepit dan dikuliti. Meskipun orang lain tidak berbicara, mereka jelas kesal, sayang sekali untuk menyebarkan ini. Nyonya Lan terkekeh, mari kita bicara ketika kamu menangkapnya, aku akan pergi dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya melintas, dan dia bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat, menarik 4 lainnya terpisah dalam sekejap mata. Melihat situasi ini, Yuan Xiaoman dan yang lainnya penuh dengan keengganan, mereka menyadari bahwa mayat gagak emas tidak mungkin mereka dapatkan, apakah dia masih bisa lolos dari pengejaran Open Heaven kelas 6. Bahkan beberapa dari mereka bertiga mungkin tidak memiliki kemampuan seperti itu. Benar saja, melihat Nyonya Lan mengejar di belakangnya, Yang Kai juga sedikit bingung. Beberapa Open Heaven peringkat 4 mengejarnya begitu lama, dan tidak memberikan banyak tekanan, tetapi, Nyonya Lan memberi banyak tekanan padanya. Menilai dari kecepatan Nyonya Lan yang menakjubkan, bahkan jika dia memiliki hukum ruang angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri lama, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia tertangkap. Segera, dia berteriak keras, Nyonya, saya telah tinggal di penginapan pertama Anda selama 4 bulan, dan menghabiskan banyak pil Open Heaven, apakah Anda memperlakukan saya seperti ini? Nyonya Lan terkikik dan terkekeh, jangan khawatir, aku hanya menginginkan tubuh gagak emas, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Mengapa kamu tidak berhenti dan menyerahkan tubuh gagak emas untuk menyelamatkan masalah? Kesedihan dan kemarahan Yang Kai tidak dapat ditambahkan, penginapan pertama juga melakukan intimidasi semacam ini. Nyonya Lan berkata, ratu ini sedang bertindak sendiri, itu tidak mewakili penginapan pertama, itu hanya niat pribadi saya. Bukan berarti itu bukan urusanmu. Nyonya, jangan paksa saya, atau Anda akan menyesal. Nyonya Lan berkata dengan penuh minat, apa yang kamu inginkan? Tunggu aku. Yang Kai menggertakkan giginya, tidak tahu apa yang dia lakukan saat melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya,
dan beberapa titik hitam kecil segera melesat ke kiri dan kanan, sementara Yang Kai mengucapkan mantra dan berteriak, 10 cincin ruang, salah satunya berisi mayat gagak emas. Anda dapat menemukan itu sendiri. Siapa yang menemukannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Nyonya Lan berubah, dan dia diam-diam memarahi bocah bau itu karena kejam, dan dia benar-benar datang dengan cara yang tidak tahu malu. Yuan Xiaoman dan yang lainnya juga mengerutkan kening, meskipun mereka tahu bahwa Yang Kai mungkin mengalihkan perhatian mereka, dan tidak ada apapun di 10 cincin ruang, tetapi mereka tidak berani mengabaikannya. Jika mayat gagak emas benar-benar ada di salah satu cincin luar angkasa, bukankah akan sia-sia jika Anda tidak menyelidikinya sendiri? Oleh karena itu, bahkan jika ada keraguan di hati mereka, 5 Open Heaven tingkat menengah bubar dalam sekejap dan bergegas menuju tujuan yang berbeda. Setelah setengah cangkir teh, 10 cincin luar angkasa telah ditemukan oleh beberapa orang, tetapi setelah pemeriksaan yang cermat, itu bahkan bukan mayat gagak emas di dalamnya, bahkan tidak ada apapun. Yuan Xiaoman mengatupkan gigi peraknya dengan erat dan membuat suara berderit, aku harus membunuhnya. Mengetahui bahwa itu jebakan benar-benar menjijikkan, dan diam-diam bersumpah bahwa ketika dia menangkap Yang Kai, dia pasti tidak akan membiarkannya memiliki beberapa buah yang baik untuk dimakan. Tubuh gagak emas telah diserahkan kepadamu, mengapa kamu masih mengejarnya? Jika kamu harus membunuhnya, kamu tidak akan pernah berhasil. Yang Kai berteriak di depannya, suaranya penuh amarah. Anak itu masih ingin mengacaukan penglihatannya. Zhang Qi mendengus dingin. Jika Anda tidak percaya saya, periksa sendiri, itu pasti diambil oleh salah satu dari Anda, dan kemudian diam-diam menyembunyikannya, dan sekarang Anda ingin menyalahkan saya. Yang Kai mencibir. Nyonya Lan tertawa dengan marah, anak ini mencoba menabur perselisihan. Yuan Xiaoman mendengus ngomong-ngomong, 2 cincin luar angkasa yang saya ambil tidak memiliki apa-apa. Dia menoleh untuk melihat yang lain, dan semua orang mengatakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Yuan Xiaoman berkata dengan santai. Zhang Qi memelototinya, otakmu telah tumbuh ke dadamu. Kamu benar-benar memiliki dada yang besar dan tidak punya otak. Nyonya Lan berkata bahwa dia memprovokasi perselisihan. Kamu masih ingin dibodohi. Yuan Xiaoman berkata, apa yang membuat kamu terburu-buru? Aku hanya mengatakannya dengan santai, di mana kamu telah tertipu, apakah kamu terburu-buru, apakah kamu memiliki hantu di hatimu? Aku terlalu malas untuk peduli padamu, kata Zhang Qi dengan marah. Nyonya Lan berkata, sangat mudah untuk membuktikannya. Dia berteriak keras, Yang Kai, apakah Anda berani bersumpah dengan segel dao Anda sendiri bahwa kamu meletakkan tubuh gagak emas di salah satu dari 10 cincin luar angkasa ini? Jika Anda berani bersumpah, kami akan segera berhenti. Yang Kai berkata dengan marah, barang-barang itu diberikan kepadamu, mengapa aku harus bersumpah, apakah ada hukum raja? Qi Tianxing tertawa, hukum raja. Di luar alam semesta ini, kekuatan adalah hukum. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu hanya bisa dibantai oleh orang lain. Yang Kai menggertakkan giginya, saya telah diajari. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, mari kita terus mengejar, bahwa tubuh gagak emas pasti tidak dibuang, tetapi saya harus mengatakan bahwa konspirasi anak ini sangat indah, meskipun tidak dapat mengubah hasil akhir, tetapi setidaknya itu menunda semua orang untuk sementara waktu. 3918. Setelah setengah hari, 5 kelas menengah Open Heaven yang mengejar tiba-tiba mengangkat alis mereka, memperlihatkan ekspresi terkejut. Yuan Xiaoman berkata, dia sepertinya sudah berhenti. Orang tua itu bersemangat, pasti mustahil untuk lari. Bagaimanapun, dia hanya seorang kaisar dan ia juga sudah berlari begitu lama di bawah pengejaran beberapa Open Heaven tingkat menengah, tapi tekanan melarikan diri seperti ini sangat besar, bagaimana bisa terus melarikan diri? Mata semua orang berbinar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Nyonya Lan memimpin, meninggalkan semua orang, Yuan Xiaoman dan yang lainnya tertekan. Dalam kehampaan yang jauh, Yang Kai berdiri diam, memandangi 5 sosok yang bergegas ke arahnya dari kejauhan, menghembuskan napas dengan lembut, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk mengeluarkan beberapa pil spiritual ke dalam mulut, memperbaiki dan mengatur napasnya. Bocah bau. Suara Nyonya Lan terdengar dari jauh, bagaimana kalau bergabung dengan penginapan pertamaku setelah masalah ini? Yang Kai dapat berlari dengan sangat baik dan mahir dalam hukum ruang angkasa, Nyonya Lan memiliki hati yang mencintai bakat. Selain itu, dia merebut mayat gagak emas dari orang lain, tetapi pada akhirnya dia sendiri masih dirampok, membiarkan dia bergabung dengan penginapan pertama juga merupakan semacam kompensasi.
Yang paling penting adalah Yang Kai telah memprovokasi orang yang begitu kuat kali ini. Jika tidak ada yang melindunginya, mungkin dia tidak akan bisa berdiri di luar alam semesta ini, dan mungkin dia akan hidup dalam kehampaan. Mencuri barang orang lain dan menyelamatkan nyawa orang juga sudah seharusnya. Yang Kai tertawa dan berkata, bergabung dengan penginapan pertama. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya bergabung dengan penginapan pertama? Saya tidak tahu cara memasak. Nyonya Lan terkekeh, jika kamu bisa berlari seperti ini, jadilah orang yang berlari. Yang Kai mendengarkan dengan gembira, pemilik sangat baik, dan bocah itu sangat menghargainya, tetapi saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Nyonya Lan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tahu seberapa besar keranjang yang kamu tusuk kali ini? Bagaimana kamu bisa bertahan jika tidak ada yang melindungimu? Tentu saja aku tahu. Yang Kai mengangguk ringan, tapi aku masih belum terbiasa menyerahkan takdirku kepada orang lain. Nyonya Bos, pegunungan hijau tidak akan berubah dan air akan mengalir selamanya. Kita akan memiliki masa depan. Saat dia berbicara, Nyonya Lan mengangkat tangannya dan menjabatnya dengan lembut. Nyonya Lan secara naluriah merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru berteriak, tunggu sebentar. Bagaimana Yang Kai bisa menunggunya? Sosok itu melintas, dan tiba-tiba menghilang. Sial, Nyonya Lan mengatupkan giginya dan menghela nafas, hanya sedikit lagi dia bisa memblokir dunia di samping Yang Kai, sehingga dia tidak bisa menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa, tetapi jaraknya sangat kecil sehingga dia gagal. Setelah teleportasi, dia ditarik oleh jarak yang jauh, dan akan butuh waktu untuk mengejar ketinggalan. Benar-benar baik hati seperti hati dan paru-paru keledai. Nyonya Lan menggertakkan giginya, dan gelombang indera spiritual memenuhi udara. Dia ingin mengetahui lokasi Yang Kai, tetapi saat berikutnya, wajahnya sedikit berubah, karena dalam jangkauan persepsi indera spiritualnya, tidak ada nafas Yang Kai sama sekali. Anak itu menghilang begitu saja. Nyonya Lan tidak bisa membantu tetapi bibir merahnya sedikit terbuka, matanya yang indah penuh kejutan. Bukan karena Yang Kai tidak melemparkan teleportasi di bawah kelopak matanya sebelumnya, tetapi setiap kali ada batas jarak, bahkan jika dia melemparkannya, dia tidak bisa menjauh darinya sehingga dia dapat dengan cepat menemukan jejak Yang Kai dan terus mengejar, tetapi kali ini, dia menghilang. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah teleportasi anak itu bisa berjalan sejauh ini? Jika memiliki kemampuan ini, dia dapat menyingkirkannya sebelumnya, mengapa menunggu sampai sekarang? Tepat ketika dia tidak mengerti, Old Hong dan yang lainnya juga menyusul, menoleh dan berkata, di mana anak itu? Nyonya Lan menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak tahu. Old Hong dan yang lainnya tidak mempercayainya, dan mereka melepaskan indera spiritual mereka untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak bisa merasakan aura Yang Kai. Beberapa dari mereka hanya Open Heaven peringkat keempat, dan bahkan Nyonya Lan peringkat 6 tidak dapat mendeteksinya, bagaimana mereka bisa mengetahuinya. Saudari Lan, apakah anak itu telah ditangkap olehmu? Yuan Xiaoman melihat ke atas dan ke bawah Nyonya Lan dengan tatapan curiga di matanya. Nyonya Lan sangat marah dan lucu, dia mengulurkan tangan dan mengetuk kepalanya, akan lebih baik jika saya menangkapnya, tetapi sayang anak itu tidak ada di tanganku. Yuan Xiaoman mengulurkan tangannya dan menutupi kepalanya, mengapa kamu memukulku? Sementara mereka berdua berbicara, Old Hong tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan aura misterius di sekujur tubuhnya naik turun. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat seutas benang merah yang tampaknya kosong tetapi masih melilit ujung jarinya. Mata Yuan Xiaoman berbinar, Qian Hunsi, kapan kamu menanamnya? Hong Lao mendengus, ini hanya tindakan pencegahan, tapi saya tidak berharap itu digunakan. Dia menyerang Yang Kai sekali sebelumnya, meskipun tidak menyebabkan kerusakan pada Yang Kai karena jaraknya, tetapi serangan itu, diam-diam menahan napas Yang Kai, dan melebur ke dalam sutra penarik jiwa ini. Sutra penarik jiwa tidak banyak berpengaruh, tetapi sangat berguna untuk pelacakan. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, sutra penarik jiwa dapat memandu ke arah yang benar. Saat berbicara, Hong Lao melakukan beberapa tindakan, hanya untuk melihat garis merah terbang keluar, dan kemudian perlahan menunjuk ke suatu arah. Semua orang menatap dan berbalik untuk melihat ke belakang. Karena arah yang ditunjuk jiwa sebenarnya adalah arah dari mana mereka terbang, dengan kata lain, Yang Kai berlari di belakang mereka tanpa sadar. Hong tua, apakah kamu melakukan kesalahan? Ini arah yang salah. Yuan Xiaoman mengedipkan mata pada Old Hong. Tidak mungkin. Ekspresi Hong Lao juga sedikit malu, kamu tidak bisa salah dengan jiwa, karena itu menunjuk ke sisi itu berarti anak itu memang ke arah itu. Tapi, kami datang dari sana. Jika dia benar-benar berlari ke sana, bagaimana mungkin kami tidak sadar?
Ini tidak masuk akal. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka tidak bisa merasakan jejak sebelumnya? Nyonya Lan berkata sambil berpikir, anak itu mahir dalam kekuatan luar angkasa, dia baru saja berteleportasi sebelumnya, pasti ada beberapa cara tersembunyi yang tidak kita ketahui. Saya juga pernah mendengar nama sutra penarik jiwa Hong Lao untuk waktu yang lama, panduan jiwa seharusnya tidak salah. Sial, ekspresi Zhang Qi tiba-tiba berubah. Apa? Yuan Xiaoman tampak terkejut. Zhang Qi tidak memandangnya, hanya memandang Nyonya Lan dan berkata, ada seorang wanita di arah itu yang lebih tahu dari saya. Nyonya Lan tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi, mulutnya sedikit terbuka, penginapan pertama. Ternyata anak itu memainkan ide hantu ini. Yuan Xiaoman terkejut, dia ingin bersembunyi di penginapan pertama sejak awal. Zhang Qi tersenyum pahit dan berkata, sepertinya dia benar. Tidak heran dia tidak takut dalam beberapa hari terakhir, dan dia tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Ternyata dia punya rencana. Petik 2. Anak laki-laki yang menarik. Nyonya Lan tertawa. Dalam kekosongan ini, Nyonya Lan masih dapat mengambil tindakan terhadap Yang Kai, tetapi jika Yang Kai benar-benar bersembunyi di penginapan pertama, dengan fondasi penginapan pertama, maka dia harus melindungi keselamatan pribadinya apapun yang terjadi, dan tidak ada seseorang akan berani menyerangnya di penginapan pertama. Bahkan Nyonya Lan tidak dapat melakukannya, sebaliknya, dia harus melindunginya di mana-mana, berhati-hati agar dia tidak terbunuh. Hanya saja, anak ini terlalu naif. Selamat kepada Nyonya Lan. Zhang Qi mengepalkan tangannya, agak enggan. Qi Tianxing juga menghela nafas berat, mengetahui bahwa anak itu kehilangan gerakan. Dia tidak hanya melemparkan dirinya ke dalam jaring, tetapi dia juga menyebabkan mereka kehilangan mayat gagak emas. Yuan Xiaoman meraih lengan Nyonya Lan dan menatapnya dengan sedih, Kakak Lan, bawa aku pergi. Aku berjanji untuk tidak merampokmu, aku akan melihatnya. Nyonya Lan tersenyum lembut, menunjukkan tangan giok ramping dan menunjuk ke dahi Yuan Xiaoman, dan mengucapkan setiap kata, kamu berpikir cantik. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba meledak dari ujung jari dan mendorong Yuan Xiaoman keluar. Mengambil kesempatan ini, Nyonya Lan berkata, saya akan mengambil langkah dulu. Cahaya putih muncul dari kaki Nyonya Lan dan menyelimutinya, setelah cahaya putih itu menghilang, Nyonya Lan juga menghilang tanpa jejak. Hei, metode melarikan diri Qian Kun. Yuan Xiaoman menggosok dahinya dan berjalan kembali, anak itu benar-benar bodoh, tidakkah kamu tahu ada metode pelarian alam semesta? Selama dia masih di domain besar ini, Sister Lan bisa kembali ke penginapan pertama kapan saja. Melihat penampilannya, aku tahu bahwa dia belum lama berada di luar alam semesta ini, dan bagaimana dia bisa mengetahui misteri metode pelarian Qian Kun. Zhang Qi mendengus. Apa yang harus kita lakukan? Yuan Xiaoman menoleh untuk melihat yang lain. Qi Tianxing mengerutkan kening, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berlari ke arah penginapan pertama. Hong Lao juga berkata, bagaimanapun, senang melihat kegembiraannya. Selain itu, saya memiliki emas asli di tangan saya. Saya khawatir tidak aman untuk pergi saat ini, jadi mari kita pergi ke penginapan pertama dan menunggu. Yuan Xiaoman mengangguk, itulah yang saya katakan. Setelah beberapa pertukaran sederhana, beberapa open heaven tingkat menengah juga terbang menuju penginapan pertama. Kali ini, mereka tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, anak yang Kei itu telah melemparkan dirinya ke dalam jaring, dan kekuatan Nyonya Lan seharusnya cukup untuk menanganinya. Hanya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia tiba-tiba melihat Nyonya Lan. Di suatu tempat dalam kehampaan, sosok Yang Kai tiba-tiba muncul, dan manik-manik roh kosong melayang di sampingnya. Menjangkau dan meraih Space Spirit Orb, Yang Kai diam-diam menghembuskan napas. Setelah membuang 10 Space Ring untuk menarik perhatian Madame Lan dan yang lainnya, dia diam-diam membuang Space Spirit Orb. Juga dengan mengandalkan posisi manik-manik halus ini dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menyingkirkan jangkauan persepsi indera spiritual Nyonya Lan dan yang lainnya. Pada saat ini, Qi yang terkunci di tubuhnya akhirnya menghilang, Yang Kai tahu bahwa metodenya berhasil, dan akhirnya melepaskan hati yang selama ini dipegangnya. Melihat ke kiri dan ke kanan, untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat, Yang Kai mencari arah dan berlari menuju penginapan pertama. Seperti yang dikatakan Yuan Xiaoman dan yang lainnya, tujuan awalnya adalah penginapan pertama, dan hanya di sana dia bisa aman, jika tidak, kemana dia akan pergi dengan mayat gagak emas. Tidak aman untuk lari kemanapun. Adapun apa yang harus dilakukan setelah mencapai penginapan pertama, Anda hanya dapat bertindak sesuka hati. Pada saat yang sama, di penginapan pertama yang ditangguhkan dalam kehampaan, lobi menjadi sunyi. Sejak perubahan yang terjadi di bintang matahari, penginapan pertama yang awalnya berisik telah benar-benar tenang,
dan semua tamu telah pergi, meskipun beberapa orang kembali satu demi satu, tetapi orang-orang ini semua adalah murid tingkat rendah dari kekuatan utama. Tidak ada alam open heaven, jadi tentu saja mereka tidak berani berlarian. Saat ini, mereka semua sedang beristirahat. Akibatnya, para pelayan yang menjalankan aula dan akuntan di belakang meja tidak ada yang dilakukan, satu mengangguk di bangku, satunya merangkak di atas meja untuk tidur. Meja untuk tidur. 3919. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar dari halaman belakang, hembusan angin bertiup, dan langsung menghilang. Pelayan kecil itu berguling dari bangku dengan ketakutan, melihat keluar dengan mata terbelalak, tetapi tidak melihat apa-apa. Di belakang konter, kasir juga mengangkat kepalanya, matanya mengantuk, apakah itu bos wanita barusan? Pelayan kecil itu berkedip, saya tidak tahu, saya tidak melihat dengan jelas, bukankah bos wanita kita pergi ke bintang matahari? Akuntan itu berpikir sejenak, mengangguk, dan tertidur di meja lagi. Dalam kehampaan, sosok Yang Kai berlari kencang, dan perlu 1 hari untuk menyingkirkan open heaven tingkat menengah itu, dan itu semakin dekat ke penginapan pertama, tapi tidak tahu mengapa, Yang Kai selalu memiliki perasaan tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang Kai tidak berani mengabaikan perasaan semacam ini dalam kegelapan, jadi dia terbang ke sini, dan tidak hanya sangat berhati-hati, tetapi juga memperhatikan situasi dalam kehampaan setiap saat untuk mencegah kecelakaan. Namun, setelah diamati dengan cermat, tidak ada bahaya, belum lagi open heaven tingkat menengah yang terlempar jauh olehnya, dan bahkan open heaven tingkat rendah pun menghilang. Beberapa curiga bahwa dia terlalu gugup. Lagi pula, apa yang dia lakukan kali ini terasa seperti dia telah menusuk sarang lebah dan menyinggung banyak kekuatan. Apa yang harus dia lakukan di masa depan, Yang Kai benar-benar khawatir. Setelah terbang untuk waktu yang lama, pada saat tertentu, roh Yang Kai terkejut, dan dia melihat penginapan pertama berdiri di kehampaan dari kejauhan. Akhirnya di sini, Yang Kai menghela nafas panjang dan diam-diam memutuskan bahwa ketika dia tiba di penginapan pertama, dia harus mandi dan berganti pakaian bersih sesegera mungkin, dan kemudian beristirahat dengan baik, saatnya untuk menjual dan menghasilkan banyak uang. Hati yang dia pegang baru saja diletakkan, dan seluruh tubuh Yang Kai ditutupi dengan rambut dingin. Huo Di menoleh untuk melihat ke suatu tempat di kehampaan, dan berseru, siapa itu? Ketika dia berbicara, tangannya bertepuk tangan dan menarik, dan pedang bulan besar telah menebas di sana. Sebuah tangan giok ramping muncul entah dari mana dan mencubit bilah bulan dengan sangat presisi. Hukum ruang berfluktuasi di antara jari-jari seperti bawang putih, tetapi mereka tidak bisa melukainya sedikit pun. Tangan kecil itu mengerahkan sedikit kekuatan, dan bilah bulan hancur. Menghilang tak terlihat, tubuh Yang Kai dingin, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengambil Moonblade-nya dengan tangan kosong, tidak peduli siapa orang ini, kekuatannya tidak akan terduga. Tak terkalahkan. Tepat saat dia akan merapal mantra untuk melarikan diri, ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba terpenjara, dan hukum ruang menjadi tidak jelas. Tidak bisa pergi. Dahi Yang Kai meneteskan keringat, dan dia melihat sosok anggun dalam kehampaan perlahan menampakkan dirinya di bidang penglihatannya. Setelah melihat penampilan orang ini, mulut Yang Kai terbuka lebar karena terkejut, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Orang yang datang ke sini tersenyum manis, dan rok biru membentuk lekuk tubuh yang halus, dia tampaknya sangat puas dengan respons Yang Kai, senyum itu manis dan gerah. Kamu, Yang Kai menatapnya dengan ragu dan mengerutkan kening, apakah kamu saudara kembar Nyonya Lan? Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa Nyonya Lan menghentikannya di sini. Bahkan jika dia adalah Open Heaven peringkat 6, tidak mungkin baginya untuk kembali ke penginapan pertama sendirian, dan dia juga menyembunyikan bentuk tubuh dan auranya dan menunggu kedatangannya di sini. Nyonya Lan tersenyum lebih bahagia, saya Nyonya Lan, dan Nyonya Lan adalah saya. Saya tidak punya saudara kembar. Tidak mungkin. Yang Kai pasti tidak akan mempercayai kata-kata omong kosong seperti itu. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan membuat perjuangan terakhir, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin kembali ke penginapan pertama, tolong lepaskan saya. Nyonya Lan tersenyum sedikit, kamu lebih tahu daripada aku apa yang aku lakukan di sini, nak, serahkan barang-barangmu, tawaranku sebelumnya masih berlaku, dan aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Yang Kai benar-benar tampak seperti hantu sekarang, menatapnya dari atas ke bawah, apakah Anda benar-benar Nyonya Lan? Nyonya Lan berkata dengan marah, apakah masih ada yang palsu? Tapi kamu, Yang Kai terkejut. Apa yang kamu lakukan? Toh, aku di sini sekarang, kamu tidak bisa kembali ke penginapan pertama. Aku tidak ingin menggertak yang kecil, lebih baik kamu bekerja sama dengan patuh, Nyonya Lan mencibir.
Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih dan marah, kamu menghalangi jalanku, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menggertak yang kecil. Nyonya Lan, kamu sungguh tidak tahu malu. Wajah cantik Nyonya Lan tenggelam, bocah bau, siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Jika saya tidak tahu malu, bagaimana saya bisa berbicara begitu banyak omong kosong denganmu? Saya akan membunuhmu sejak lama. Setelah berbicara, dia dengan tenang berkata, Yang Kai, bukan hal yang baik bagimu memegang mayat gagak emas. Anda juga telah melihat situasi sebelumnya. Kalaupun bisa masuk The First Inn, mungkinkah masih bisa bersembunyi di The First Inn seumur hidup? Harta seperti itu hanya bisa dijamin dengan kekuatan yang kuat, kekuatanmu tidak cukup, hanya mantra yang menyelamatkan jiwa. Apa yang Anda temui sebelumnya hanyalah beberapa Open Heaven tingkat menengah, sekarang berita Sunstar dan Golden Crow Divine Palace telah menyebar, dan kemudian mungkin tidak hanya Open Heaven tingkat menengah, tetapi akan ada Open Heaven tingkat tinggi yang datang, dan mereka mungkin tidak bisa diajak berbicara dengan baik. Yang Kai mengerutkan kening, berpikir apa yang dikatakan Nyonya Lan benar. Dan seperti yang Nyonya Lan sendiri katakan, jika dia mau, dia bisa langsung menyerangnya di sini. Dengan kekuatan Open Heaven peringkat 6, dia tidak bisa menahannya, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan, tetapi membujuknya dengan kata-kata yang baik. Dari segi karakter Nyonya Lan masih oke. Pikirkan sendiri, tetapi tidak ada banyak waktu bagimu untuk memikirkannya. Aku akan menunggumu di sini. Kamu dapat memberitahu aku jawabannya setelah kamu memikirkannya. Nyonya Lan menghela nafas dan menatap Yang Kai dengan ekspresi kasihan. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya tidak cukup. Bahkan jika mendapatkan hal-hal baik, mungkin tidak dapat mempertahankannya. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pikirkan itu. Nyonya Lan mengerutkan kening, apa jawabannya? Saya mengerti kebaikan Nyonya Lan, tapi saya tidak terbiasa dipaksa melakukan apapun. Nyonya Lan menginginkan mayat gagak emas, jadi dia bisa mengambilnya sendiri. Nyonya Lan tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, memiringkan kepalanya dan menatapnya, apakah Anda yakin ingin saya mengambil tindakan? Ayo, Yang Kai memiliki ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah sekarat. Nyonya Lan menarik napas dalam-dalam, payudaranya yang penuh naik dan turun, dan bibir merahnya terbuka ringan, jangan khawatir, meskipun itu bukan keinginanmu, tapi aku tidak akan membohongimu untuk memberimu kompensasi. Kata-kata ini dikatakan sangat tulus, dan ketika kata-kata itu jatuh, dia mengulurkan tangannya ke depan dan meraih Yang Kai. Pada saat ini, krisis besar tiba-tiba muncul di hatinya. Nyonya Lan secara naluriah mendesak kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri dalam keterkejutan. Pada saat yang sama, dia mendengar Yang Kai tertawa terbahak-bahak, Nyonya Lan, hati-hati. Ketika cahaya keemasan dilepaskan, penglihatan kabur, dan suara mendesing tiba-tiba terdengar di telinga, dan aura sensasional dan kekerasan turun dari langit. Selama penjelajahan indera spiritual, hantu ayam jago emas besar muncul di depannya, menatapnya dengan merendahkan, matanya penuh ketidakpedulian. Nyimeng. Nyonya Lan menjerit genit, tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia hampir muntah darah. Di aula utama Istana Ilahi Gagak Emas, kekuatan magis pemusnahan ini muncul sekali, memberikan pukulan terakhir kepada Gagak Emas, membunuhnya, dan kemudian Yang Kai muncul dan meraih tubuh Gagak Emas dan melarikan diri. Meskipun samar-samar ditebak bahwa kekuatan magis Miming tidak dapat dipisahkan dari Yang Kai, tetapi hal semacam ini selalu menjadi kartu truf yang menyelamatkan jiwa, dan tidak ada yang akan memiliki terlalu banyak. Siapa yang tahu bahwa Yang Kai masih bisa menginspirasi kekuatan magis ini? Bahkan jika dia di kondisi puncaknya, Nyonya Lan hanya bisa mundur di hadapan kekuatan ilahi pemusnahan ini, belum lagi fakta bahwa dia terluka sebelumnya, dan dia belum bisa pulih sampai saat ini. Oleh karena itu, begitu dia menyadari bahwa kekuatan ilahi Miming menyerang, Nyonya Lan segera mundur. Dengan suara menderu, Miming meregangkan lehernya dan mematuk ke arah Nyonya Lan dari jauh. Tindakan bersahaja ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Nyonya Lan mengeluarkan erangan yang menyedihkan, tubuhnya berkelebat liar, dan kabut darah keluar dari mulutnya, dan auranya langsung anjlok. Untungnya, sudah waktunya untuk mundur, dan Yang Kai mengingatkannya bahwa dia tidak khawatir tentang hidupnya. Dia menoleh dan melihat sosok Yang Kai berkedip dan dengan cepat mendekati penginapan pertama. Nyonya Lan tertawa dalam kemarahan, dia mengulurkan tangan dan menepukkan telapak tangan di sana, bocah bau masih ingin lari. Yang Kai, yang melarikan diri ke depan, hanya merasakan kekuatan mengerikan datang dari belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk berbalik dan melawan serangan Nyonya Lan, dan Yang Kai dipukul dengan keras. Dalam sekejap, punggungnya mati rasa, dan banyak tulangnya patah.
Dia mengutuk keras, dia jatuh ke penginapan pertama dan mendarat dengan keras di lantai, membuat ledakan keras. Di lobi, pelayan dan akuntan yang tertidur semuanya terkejut, pelayan itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Segera, dia menemukan Yang Kai tergeletak di tanah tanpa bergerak. Dia samar-samar merasa bahwa sosok ini sedikit akrab, dan datang ke sisinya untuk membawanya berbalik, menunjukkan ekspresi terkejut, Yang Kai. Yang Kai memuntahkan darah, terbatuk keras, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Pelayan kecil itu tersenyum, berjongkok, mengulurkan tangan dan menusuk Yang Kai 2 kali, "Tamu, mengapa kamu kembali?" Yang Kai menarik napas dalam-dalam, dan setelah ditusuk 2 kali olehnya, dia batuk lagi, dan sepertinya dia akan mati. Bahkan jika telapak tangannya penuh belas kasihan, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Itu terlalu kuat. Meraih lengan pelayan kecil itu, Yang Kai memelototinya, "Tinggal, tinggal. Tunggu, aku tidak mendengarnya. Tinggal, menginap di penginapan." Pelayan itu berkata dengan kaget, "Tinggal di penginapan. Kami adalah toko gelap di sini. Apakah Anda yakin ingin tinggal?" Saya ingat ketika seseorang pergi terakhir kali, sepertinya mereka tidak akan datang ke sini lagi, bahkan jika mereka terbunuh. Yang Kai menatap dan memikirkannya, dia benar-benar mengatakan ini. Dipaksa untuk tersenyum, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Berhenti." Pelayan itu menoleh untuk melihat kasir, "Apakah ada kamar kosong di sini?" Akuntan keluar dari belakang meja untuk melihat Yang Kai, dan berbicara, "Ya, tetapi hanya kamar terbaik yang tersisa." Pelayan kecil itu tersenyum dan memandang Yang Kai, "Kamar terbaik, tidak bisakah kamu tinggal? Jika Anda tinggal harganya 1.000 pil spiritual semalam, bayar dulu. Harganya 2 kali lipat lebih mahal." Berani mengatakan bahwa dia bukan tokoh hitam. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyerahkan cincin luar angkasa di tangan pelayan itu, "Jangan bicara omong kosong dengan pamanmu. Pada saat ini, jangankan 1.000 pil spiritual semalam, bahkan 10.000 untuk bertahan hidup, di alam semesta yang luas ini, tidak ada tempat lain selain penginapan pertama." 3920. Saya masih memiliki kekuatan untuk memarahi orang. Pelayan kecil itu dengan senang hati berdiri dan melemparkan cincin luar angkasa ke meja, memberi isyarat kepada akuntan untuk membuka ruangan, dan bertanya pada Yang Kai, "Kamu terluka oleh siapa? Bagaimana kamu bisa terluka seperti ini?" "Wanita gila." Yang Kai menggertakkan giginya. "Siapa yang kamu panggil wanita gila, bocah bau?" Di pintu, sesosok masuk, wajahnya sedikit pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. "Bos Lady." Pelayan kecil itu terkejut, "Ada apa denganmu?" Dia mengetahui kekuatan pemilik dengan sangat jelas. Melihat daerah sekitarnya, siapa yang bisa menyakitinya? Dan melihatnya menatap mata Yang Kai. Rasanya tidak benar. Yang Kai menggaruk lehernya, "Siapapun yang memukulku, aku akan mengutuknya." Yang Kai sudah tiba dengan selamat, siapa yang tahu bahwa dia akan terluka pada akhirnya, dan dia juga telah menyia-nyiakan bulu emas penghancur. Kepada siapa dia harus mengadu? Pemilik juga sangat marah, energi mencekik yang menakjubkan mengalir keluar dari tubuhnya yang halus, dan berjalan menuju Yang Kai selangkah demi selangkah, tersenyum dan berkata, "Kamu tidak terlalu pemalu." Pelayan itu melangkah maju dan buru-buru berkata, "Pemilik tenang, reputasi, reputasi, jangan hancurkan reputasi Anda. Jika pemilik ada di sini untuk menyerang para tamu, maka reputasi yang dijaga penginapan pertama selama bertahun-tahun akan hancur." Nyonya Lan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia berhenti dan menatap Yang Kai sebentar, dan tiba-tiba tertawa. Yang Kai berkata dengan marah, "Apa yang kamu tertawakan? Hati-hati gigimu saat tertawa." Nyonya Lan melambaikan tangannya, berjalan ke samping dan duduk, masih dengan senyum di sudut mulutnya. Meskipun kali ini dia menyadari telah terluka oleh Yang Kai, sangat jarang ada kaisar senior realem dapat mencapai level ini, dia dapat menahan kekuatannya, dan cederanya tidak serius, orang ini lebih menarik. Di alam semesta yang luas dan 3.000 dunia ini, mungkin tidak ada alam senior kaisar lain yang dapat melakukan seperti apa yang telah dilakukan anak ini dalam beberapa hari terakhir. Seolah terkejut dengan momentum pemilik sebelumnya, beberapa sosok segera muncul di pintu masuk tangga di lantai 2. Pemimpinnya adalah Meng Hong dari Provinsi Great Moon, diikuti oleh Lao Fang, Dai Yu, Asun dan lainnya. Orang-orang ini diperintahkan oleh Wei Ke untuk datang ke penginapan pertama sebelumnya dan mengirim pesan ke pemimpin Provinsi Great Moon, sehingga mereka bisa segera datang ke tempat ini. Beberapa orang tiba-tiba melihat Yang Kai terbaring di lantai dalam keadaan terluka. Meng Hong terkejut, dan hendak datang untuk menyelidiki, tetapi dia mendengar Yang Kai buru-buru mentransmisikan suara, "Jangan datang ke sini."
Meng Hong bingung, tetapi tetap berhenti. Berpura-puralah kamu tidak mengenalku. Yang Kai memberitahunya, Dai Yu dan yang lainnya membuang muka. Lao Fang dan yang lainnya juga mendengar transmisi suara pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak mengetahui situasinya, mereka juga menyadari bahwa Yang Kai seharusnya mendapat masalah. Pada saat ini, akuntan telah membuka kamar, dan pelayan membantu Yang Kai berdiri, memegang kunci kamar. Ayo dan biarkan aku membantumu beristirahat. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya berjalan ke atas dengan dukungannya. Ketika melewati Nyonya Lan berkata dengan santai, datanglah padaku kapan saja jika kamu mengerti. Jarang baginya untuk bisa mengucapkan kata-kata ini pada saat ini, Yang Kai juga tenang dan mengangguk. Terima kasih atas kebaikanmu, Nyonya, saya terpaksa mengambil tindakan sebelumnya, mohon maafkan saya. Nyonya Lan melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang Kai masuk kamar dengan pelayan kecil. Di mana kamar yang terbaik? Tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Ngomong-ngomong, harganya 2 kali lebih mahal. Membantunya duduk, pelayan itu berkata, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan pergi bekerja dulu. Yang Kai mengangguk. Ketika pelayan kecil itu pergi, Yang Kai mengeluarkan beberapa spirit pill dan menelannya. Sebelum dia bisa memperbaikinya, dia mendengar ketukan ringan di pintu. Ketika dia bangkit dengan keras dan membuka pintu, Meng Hong, Lao Fang dan beberapa orang datang. Dai Yu berkata dengan khawatir, Yang Kai, apakah kamu baik-baik saja? Apakah cederanya serius? Yang Kai tersenyum pahit, ini tidak terlalu serius, cukup beristirahat selama beberapa hari. Nyonya Lan masih berbelas kasih kepadanya, dan serangan yang dia berikan tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi Nyonya Lan juga meremehkan kualitas fisiknya, jadi Yang Kai tidak kehilangan mobilitas dan memungkinkan Yang Kai untuk bergegas masuk ke penginapan pertama. Jika itu alam senior kaisar lainnya, bagaimana bisa bergerak di bawah telapak tangan itu? Mungkin hanya bisa berbaring di tempat dan dibantai. Dengan kebugaran fisiknya saat ini, cedera seperti itu terlihat menyedihkan, tetapi sebenarnya tidak serius. Lao Fang berkata dengan marah, siapa yang menyerangmu? Kakak, katakan padaku, saudaraku, aku akan membalaskan dendammu sekarang. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicarakan ini. Lao Fang berkata, saudaraku, apakah kamu memandang rendah aku? Meskipun lelaki tua ini tidak kuat, dia masih memiliki roh berdarah. Bahkan jika dia menyerahkan kehidupan rendah ini, dia juga akan melampiaskan amarahnya untukmu. Yang Kai menatapnya dengan ekspresi senang, Fang tua, karena kamu berkata begitu, maka aku akan mengatakan yang sebenarnya, lukaku bukan disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh Nyonya Lan. Keluar dan bantu aku mengalahkannya sekarang. Lan, Nyonya Lan. Lao Fang tercengang, Nyonya Lan yang mana? Nyonya Lan dari penginapan pertama. Lao Fang menelan ludahnya, mengepalkan tinjunya dan batuk ringan, menepuk bahu Yang Kai dan berkata, saudaraku, jika kamu tidak mati, akan ada berkah di masa depan. Kamu bisa meninggalkan penginapan pertama tanpa khawatir akan membakar kayu, saya pikir masalah balas dendam ini harus dipikirkan dalam jangka panjang. Tapi sekali lagi, kenapa kamu tiba-tiba menghilang di bintang matahari sebelumnya? Jadi kami sangat khawatir, kami mencarimu di sana untuk waktu yang lama, tapi tidak menemukanmu. Xiao Dai dan Asun menangis sampai merusak wajahnya. Hei, untuk apa kamu mencubitku? Yang Kai berkata dengan tiba-tiba, masalah ini adalah cerita yang panjang, dan maaf membuat semua orang khawatir. Meng Hong mengerutkan kening dan berkata, bagaimana Anda memprovokasi Nyonya Lan? Mengapa dia menyakiti Anda? Ceritanya panjang. Yang Kai tersenyum pahit, Wei Senior dan Tao Senior akan segera datang ke sini, Anda akan tahu ketika Anda bertanya kepada mereka. Bukannya Yang Kai tidak ingin memberitahu mereka, tetapi tidak ada gunanya memberitahu mereka tentang ini, malah akan membuat mereka khawatir. Adapun apakah Wei Ke dan Tao Rongfang akan memberitahu mereka, itu di luar kendalinya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya mungkin mendapatkan beberapa masalah baru-baru ini, jadi kalian harus berpura-pura tidak mengenal saya di penginapan ini, atau kemungkinan besar kalian akan terseret ke dalamnya. Begitu pernyataan ini keluar, Meng Hong segera menyadari keseriusan masalah ini, dan mengangguk, jika ada yang bisa Provinsi Great Moon bantu, Anda dapat mengatakannya. Kalau begitu saya berterima kasih dulu kepada kakak Meng. Yang Kai menangkupkan tangannya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Meng Hong dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal. Yang Kai juga harus menyembuhkan diri, jadi tidak nyaman bagi mereka untuk mengganggunya. Sebelum pergi, Meng Hong juga meninggalkan sebotol pil penyembuhan untuk Yang Kai. Menutup pintu, Yang Kai fokus pada penyembuhan, dan tidak mendengar apapun di luar jendela.
Meskipun obat penyembuhan yang ditinggalkan oleh Meng Hong tidak terlalu bagus, tetapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang berasal dari luar alam semesta. Hal itu sedikit lebih baik daripada pil spiritual yang dibawa Yang Kai dari alam bintang. Setelah beberapa hari, cedera yang dia alami pada dasarnya sembuh. Dalam beberapa hari terakhir, penginapan pertama juga menjadi sangat ramai. Pertama, beberapa open heaven tingkat menengah datang satu demi satu, bertanya tentang situasinya, dan mengetahui bahwa Yang Kai benar-benar datang ke penginapan pertama, dan dia datang dengan cedera. Karena Yang Kai terluka, itu berarti Nyonya Lan menyerangnya. Sejak Nyonya Lan menyerang, bisa dikatakan 90% kemungkinan tubuh Golden Crow telah diambil oleh Nyonya Lan. Bahkan jika mereka datang itu tidak berguna. Yang Kai sudah jauh berlari dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya melemparkan dirinya ke dalam jaring. Segera setelah itu, para Open Heaven tingkat rendah yang bertahan di Sun Star juga tiba di penginapan pertama satu demi satu. Mereka mengejar Yang Kai sebelumnya, tetapi tidak dapat mengikuti, dan mereka perlahan kehilangannya, berjalan tanpa arah, mereka hanya bisa pergi ke penginapan pertama. Bagaimanapun, murid-murid mereka menunggu di penginapan pertama ini. Ketika tiba di penginapan pertama, para Open Heaven tingkat rendah yang sebelumnya mengejar Yang Kai mendengar berita bahwa beberapa Open Heaven tingkat menengah juga berada di penginapan pertama dengan Kaisar Senior Realm yang mengambil mayat Golden Crow. Berita itu membuat mereka semua kagum. Tetapi memikirkannya dengan cermat, mereka juga memahami niat dan rencana Yang Kai, dan samar-samar menebak perkembangan tindak lanjut sebelumnya. Di ruang sayap, Wei Ke dan Tao Rongfang duduk di seberang meja, Meng Hong dan yang lainnya berdiri di depan mereka dan melaporkan apa yang telah mereka lihat dan dengar sebelumnya. Setelah mendengarkan, Wei Ke dan Tao Rongfang saling memandang, dan yang pertama tersenyum dan berkata, anak itu benar-benar diberkati, dia tidak mati. Dia telah menyelamatkan hidup kita, tetapi dia masih dalam masalah. Tao Rongfang menghela nafas. Meng Hong berkata, dua paman, apa yang terjadi di Sun Star? Mengapa saudara muda yang berkonflik dengan Nyonya Lan dan terluka olehnya? Wei Ke merenung sejenak, dan tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat disembunyikan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya sendiri, diperkirakan bahwa masalah Sunstar akan segera menyebar dan para murid juga akan mengetahuinya. Kemudian, Wei Ke berbicara secara singkat tentang apa yang terjadi di kuil gagak emas. Meng Hong dan yang lainnya tercengang. Lao Fang berkata dengan kagum, Paman Wei, maksudmu, pria yang Ke itu menyambar mayat gagak emas dewasa di depan sekelompok alam Open Heaven, dan kemudian melarikan diri. Jika bukan karena keseriusan Wei Ke, dia tidak bisa mempercayainya. Tao Rongfang mengangguk, itu benar. Pada saat itu, sekelompok alam Open Heaven mengejarnya. Siapa yang tahu bahwa dia berlari cukup cepat? Kami Open Heaven peringkat rendah dibuang, dan hanya beberapa Open Heaven peringkat menengah yang mengejar sepanjang jalan, dan apa yang terjadi kemudian, kami tidak tahu. Lao Fang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, bahkan jika mereka tidak mengalaminya secara pribadi, mereka masih bisa membayangkan sensasi kembalinya Yang Kai. Betapa beraninya dia, berani mengambil makanan dari mulut harimau di depan sekelompok alam Open Heaven. Kuncinya adalah dia berhasil. Wei Ke memandang Lao Fang dan berkata, apakah ada harta rahasia di tubuh Yang Kai yang dapat menyembunyikan sosoknya? Di aula utama Golden Crow Divine Palace sebelumnya, Yang Kai jelas menyembunyikan sosoknya. Jika Golden Crow tidak jatuh tepat di depannya pada menit terakhir, dia tidak akan mengungkapkan keberadaannya. Lao Fang ragu-ragu untuk sementara waktu, terutama karena ini adalah rahasia Yang Kai, dan dia tidak mudah untuk mengungkapkannya. Melihat ini, Wei Ke berkata, aku bertanya dengan santai, jangan katakan jika kamu tidak mau. Terima kasih, Paman Wei atas pengertianmu. Lao Fang berkata dengan penuh terima kasih, tetapi dia juga tahu meskipun jika dia tidak mengatakannya, mereka pasti bisa menebak. Ada sesuatu yang aku tidak mengerti sekarang. Tao Rongfang mengerutkan kening, apakah tubuh gagak emas masih di tangan Yang Kai atau direnggut oleh Nyonya Lan? Nyonya Lan.